杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Mendengar apa yang dikatakan Yangke dengan raut wajah sedih, Yuwuji berkata tanpa daya. Yang Mulia tidak tahu bahwa orang-orang itu tidak dipenjara oleh saya, melainkan oleh Tetua Agung, dan orang-orang yang menjaga mereka semua adalah orang kepercayaan Tetua Agung. Tentu saja saya tahu dialah pelakunya. Yangke mendengus dingin. Tuan muda kedua sekarang sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi bagaimana mungkin Anda punya waktu luang untuk pergi ke kamar dagang Kang Heng Luo? Tapi saya sangat penasaran mengapa Tetua Agung melakukan ini. Wajah Yuwuji menjadi gelap dan dia berkata, jika saya tidak salah, itu mungkin cara orang tua itu untuk mengincar saya. Saya ingin mendengar detailnya. Yangke mengangkat alisnya. Kamar dagang Heng Luo ada raksasa, lebih kuat dari bintang ungu kita. Yuwuji berbisik. Di antara orang-orang yang datang ke bintang ungu kali ini, pemimpinnya tampaknya adalah putra presiden kamar dagang Heng Luo. Tetua Agung sangat optimis tentang hal itu. Jika kamar dagang Heng Luo mengetahuinya, mereka tentu akan mengambil tindakan. Masalah ini bisa besar atau kecil. Dalam skala besar, ini adalah konflik antara dua kekuatan besar yang sangat mungkin menyebabkan perang antara kedua belah pihak. Dalam skala kecil, tidak perlu dibicarakan selama orang-orang itu tidak dalam bahaya. Jika kamar dagang Heng Luo benar-benar menerima berita dan datang untuk mencari orang, Tetua Agung hanya perlu menyerahkan kambing hitam dan masalah besar akan menjadi kecil. Dan masalah kecil akan dilupakan. Saya yakin kamar dagang Heng Luo tidak akan mau berkonflik langsung dengan bintang ungu hanya karena hal kecil ini. Tentu saja, kambing hitam diserahkan harus memiliki bobot tertentu. Tentu saja, orang sembarangan tidak akan mampu meredakan amarah kamar dagang Heng Luo. Kambing hitam itu mungkin Anda. Yangke mengerti. Selain saya, siapa lagi di bintang ungu yang bisa mengemban tugas ini? Yuwuji mencibir. Jika saya diserahkan, maka bintang ungu akan benar-benar harus mengganti namanya. Jadi begitu. Yangke akhirnya mengerti mengapa bintang ungu tiba-tiba menyerang Sentu dan yang lainnya. Itu sebenarnya taktik yang digunakan oleh Tetua Agung untuk menghadapi Yuwuji. Bisa dibilang Sentu tidak meriksa sebelum pergi dan terjun langsung ke pusaran benar dan salah ini. Jadi, jika Yang Mulia ingin menyelamatkan orang, Anda harus terlebih dahulu menghadapi orang tua itu. Saya mengerti. Yangke mengangguk. Yang Mulia, apakah Anda kenal orang-orang dari kamar dagang Heng Luo itu? Tanya Yuwuji. Tak mampu menahan rasa ingin tahunya, namun Yangke meliriknya dengan acuh tak acuh. Yuwuji langsung mencibir dan berkata, saya terlalu banyak bicara. Baiklah, sekarang saya ingin tahu bagaimana Tuan Muda kedua akan menghadapi Tetua Agung. Jangan bilang Anda tidak punya rencana yang matang. Tentu saja tidak. Ekspresi gembira muncul di wajah Yuwuji. Saya sudah lama bersiap, hanya menunggu hari ini tiba. Sekarang, setelah saya mendapat bantuan Yang Mulia, hal-hal besar pasti akan tercapai. Dan rencana saya adalah ini. Saat itu, Yuwuji mengutarakan pikirannya. Yangke mendengarkan dengan tenang, diam-diam terkesima. Ia tak pernah membayangkan bahwa dengan metode dan kemampuan Yuwuji, ia bisa tetap bersembunyi hingga hari ini, sebelum menunjukkan hak jati dirinya. Terlebih lagi, ia telah menaklukkan banyak individu kuat di bintang ungu. Kemampuan pemuda ini untuk menunggu waktu sungguh luar biasa. Setelah mendengarkan, Yangke merenungkan hal itu dalam diam dan merasa bahwa hal itu memang benar. Ia langsung menatap Yuwuji dengan kagum.
Jika bintang ungu bisa dikendalikan oleh Tuan Muda kedua, masa depannya pasti akan lebih gemilang. Yang mulia, Anda sungguh baik, kata Yuwuji sambil tersenyum rendah hati. Baiklah, hari sudah mulai malam, mari kita berhenti di sini hari ini. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi menemui Tuan Muda kedua. Saya dengan hormat mengantar Yang Mulia pergi. Yuwuji berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Meninggalkan ruangan, Yang Ke menyapa Li Nuo lalu menuju kamar dagang 5 arah bersama Huo Yomeng. Di ruang samping, Yuwuji tak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan dia tertawa dalam hati. Tapi Jijun masuk yang melihatnya seperti ini, langsung gembira. Tuan Muda, apakah Anda sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan itu? Yuwuji mengangguk. Jijun memukulkan tangan ke kanannya ke telapak tangan kirinya, dengan penuh semangat berkata, Bagus sekali. Setelah berhari-hari bersembunyi, akhirnya saya bisa mengangkat kepala saya dan menunjukkan kekuatan saya. Tapi Tuan Muda, bisakah kita mempercayai Tuan itu? Mendengar pertanyaan Jijun, kegembiraan Yuwuji memudar. Mungkin Tuan ini tidak memiliki yang kuat terhadap bintang ungu kita, jadi dia tidak akan setia pada pihak itu. Selama saya bisa memenuhi tuntutannya, dia akan melayani saya. Namun meskipun begitu, kita harus berhati-hati. Tetua Ji, ikuti saya kembali ke istana bintang ungu untuk menemui ibu saya. Ekspresi Jijun membeku. Tuan Muda, apakah Anda meminta bantuan Tuan itu? Yuwuji berkata, memang ada lebih dari satu yang mulia di bintang ungu. Setelah kembali ke kamar dagang 5 arah bersama Huo Yomeng, Yang Ke memulai retretnya. Menginstruksikan para anggota kamar dagang untuk tidak terlalu banyak bepergian untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak perlu memberitahu mereka. Ketika Huo Yomeng kembali dengan lebih dari 200 juta kristal suci, Xia Jingwu dan yang lainnya tercengang. Mereka hanya mendengar tentang sejumlah besar kristal suci dalam percakapan sebelumnya, tidak pernah membayangkan memilikinya. Tapi sekarang itu tepat di depan mata mereka, sehingga tidak seorang pun berani mempercayainya. Butuh sehari penuh bagi semua orang untuk menerima kenyataan. Segera di bawah bimbingan Huo Yomeng, mereka mengalokasikan 20 juta kristal suci untuk membeli perlengkapan kultivasi yang berharga. Selama beberapa hari berikutnya, para anggota kamar dagang 5 arah semuanya mengasingkan diri dan berkultivasi. Jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berkeliaran? Waktu berlalu begitu cepat dan setengah bulan kemudian tibalah hari bagi bintang ungu untuk mempersembahkan kurban kepada leluhur mereka dan surga. Setiap tahun pada hari ini, para pemimpin bintang ungu yang dipimpin oleh guru mereka akan berkumpul dalam kelompok besar untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka dan menghibur arwah mereka di surga. Di dalam istana bintang ungu berdiri sebuah aula leluhur yang luas. Tempat di mana tidak hanya leluhur keluarga bintang ungu disemayamkan, tetapi juga banyak orang dari keluarga lain yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan bintang ungu. Tablet para tetua dari generasi sebelumnya juga disemayamkan. Jadi ini adalah peristiwa besar bagi bintang ungu dan tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Para pemimpin bintang ungu telah mempersiapkannya sejak lama dengan mempertimbangkan setiap detail yang mungkin. Jadi pada hari ini, semua pemimpin bintang ungu tiba di istana bintang ungu tepat waktu dan berkumpul menuju aula leluhur. Hampir semua mata dan perhatian terfokus pada aula leluhur dan keamanan area lain diabaikan. Pada saat ini, Yang Ke juga tiba di istana bintang ungu. Setelah menunjukkan token yang mulia di gerbang istana, seorang penjaga dengan hormat mengantarnya masuk. Setelah berjalan beberapa saat, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan berkata kepada penjaga, "Kalian boleh pergi, saya akan memimpin mulai sekarang." Baik, penjaga itu membungkuk dan segera mundur. Yang Ke menatap sosok itu dan menangkupkan tinjunya sedikit. Penatua Ji, sosok ini tak lain adalah Jijun, yang selalu berada di sisi Jiwuji. Jijun tersenyum tipis dan membalas sapaannya. Jijun memberi salam kepada Yang Mulia. Silakan ikuti saya, Yang Mulia.
Tuan muda kedua telah mengatur segalanya dan kami hanya menunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Yang mengangguk dengan tenang dan mengikuti Cicun masuk. Cicun tak diragukan lagi, familiar dengan istana bintang ungu, memimpin Yang melewati jalan berliku. Hanya butuh setengah jam untuk mencapai aula rahasia di tengahnya. Aula itu terbuat dari material yang tidak diketahui, dikelilingi oleh batasan dan dijaga ketat. Namun aula itu sekarang kosong. Para prajurit yang menjaganya jelas telah dipindahkan. Cicun berdiri di depan aula rahasia, matanya memancarkan antuisme yang tak terselubung. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata, "Yang mulia, Tuan muda kedua berkata disinilah rumah harta karun bintang ungu berada. Yang dibutuhkan hanyalah kunci khusus dan setetes darah dari keturunan langsung keluarga ungu untuk membukanya." Mata Yangke menyipit. Setetes darah dari keturunan langsung keluarga ungu diperlukan. Kenapa saya belum pernah mendengar hal seperti itu? Baik, Yi Dongle maupun Ji Wuji tidak memberitahunya rahasia ini. Ji Wuji telah menyembunyikan sesuatu darinya, dan Yangke bisa mengerti bahwa bagaimanapun juga mereka tidak dekat. Dan meskipun mereka memiliki kesepakatan, mereka tidak terbuka satu sama lain. Namun Ji Dongle juga merahasiakannya, yang membuat Yangke sangat marah. Cicun terkekeh. Yang mulia, harap tenang. Ini bukan masalah besar. Tuan muda Wuji telah menyiapkan setetes esensi darahnya sendiri untuk Anda. Dia kemudian mengeluarkan botol transparan berisi setetes darah merah tua. Di dalamnya, cahaya ungu samar memancar, seolah mengandung kekuatan misterius. Sebuah kehadiran luar biasa yang berputar tanpa henti di dasar botol. Yang mengeluarkan tangan, dan sebelum Cicun sempat bereaksi, setetes esensi darah sudah berada dalam genggamannya. Ekspresinya memucat. Bagaimanapun ia adalah raja kekosongan tingkat pertama, namun ia bahkan tak bisa bereaksi ketika Yangke merebut benda itu dari tangannya, yang menunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar. Yang mulia, Cicun menatap setetes esensi darah itu dengan penuh semangat. Nadanya ragu-ragu. Bagaimana cara menggunakan ini? Tetua Ji, beritahu saya. Yangke menginstruksikan dengan tenang. Nadanya dipenuhi aura otoritas yang tak terbantahkan. Wajah Cicun meringis, tetapi ia tak berani melawan, dan berkata, "Oleskan saja esensi darah ini pada kuncinya." Yangke mengangguk, menunjukkan pemahaman. Ia membuka tutup botol dengan jentikan tangannya. Gelombang energi suci melonjak, dan setetes esensi darah menyembur keluar dari botol kiok, memercik langsung ke kunci yang telah diambilnya. Kunci emas itu tampak hidup, melap esensi darah Ji Wuji dengan rakus, bahkan mengeluarkan suara isapan. Detik berikutnya kunci emas itu berubah menjadi naga bertanduk ganda. Sebuah lingkaran cahaya ungu samar memancar dari tubuh mungilnya. Ia menari 2 kali di udara sebelum menukik ke bawah menuju pintu utama aula rahasia. Pintu yang berat itu tampak tak terlihat, beriak cahaya. "Penatua Ji, tolong tunggu di sini sebentar, dan saya akan segera kembali," kata Yangke, dan dengan sekejap ia menyelinap ke aula rahasia. "Tunggu!" Cicun setelah menerima instruksi Yi Wuji tidak berani membiarkan Yangke memasuki aula rahasia sendirian. Tepat saat ia hendak mengikutinya, pintu aula tiba-tiba kembali normal, sehingga Cicun hampir menabrak mereka. "Oh tidak!" Cicun murka. Kakinya berdebar-debar cemas, mengutuk Yangke dalam hati. Ini adalah harta karun bintang ungu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun barang-barang yang disimpan di dalamnya sedikit, masing-masing sangat berharga. Banyak di antaranya merupakan fondasi keberadaan bintang ungu. Sekarang Yangke telah masuk sendirian. Siapa yang tahu apakah ia akan menepati janjinya untuk hanya mengambil satu barang. Justru karena kekhawatiran inilah, Yi Wiju meminta Cicun untuk menemaninya. Pertama, untuk mencegah Yangke menjadi serakah. Dan kedua, untuk mencari tahu apa yang direncanakan Yangke. Namun tak seorang pun menyangka gerakan Yangke begitu cepat. Bahkan seorang kultivator tingkat raja kekosongan seperti Cicun benar-benar terkejut. Menyeka keringat dahinya, Cicun memasang ekspresi putus asa. Dia merenungkan bagaimana ia akan melaporkan hal ini kepada Ji Wiju ketika mereka bertemu nanti.
Dalam hati berdoa agar Yangke tidak terlalu serakah dan mengambil apapun yang bisa ia dapatkan. Di dalam aula rahasia, Yangke mengamati area tersebut, mendapati bahwa area tersebut sederhana dan minim harta. Namun semua yang dilihatnya menyilaukan matanya. Bahkan dengan penglihatannya yang terbatas, memasuki rumah harta bintang ungu adalah pengalaman yang menakjubkan. Tidak ada kristal suci, tetapi ada botol-botol giok dengan berbagai ukuran. Berbagai harta karun rahasia dan kitab-kitab teknik rahasia. Tanpa perlu meriksanya, Yangke tahu setiap benda ini adalah harta karun. Berdiri diam, Yangke menyeringnya sinis, lalu mengulurkan tangannya. Mangkok penyembuhan jiwa tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan sebuah pikiran yang menyadarkan jiwa melesat ke dalam mangkok. Detik berikutnya ceriratan terdengar dari mangkok, dan jiwa Jidongle terhuyung keluar, berteriak ketakutan. "Tuan, apa yang terjadi?" Yangke menatapnya dengan sinis, memperlihatkan taring putih di mulutnya, lalu tersenyum. "Jidongle, lihat, di mana tempat ini?" Jidongle menoleh dan melihat sekeliling. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan ia berteriak. "Rumah harta karun bintang ungu? Bagaimana mungkin Anda?" Sebelum ia selesai berbicara, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru berkata sambil tersenyum. "Selamat Tuan, inilah rumah harta karun bintang ungu milik saya. Jangan pura-pura tuli dan bodoh dengan saya." Yangke mendengus dingin. "Untuk memasuki harta karun ini, saya sebenarnya membutuhkan esensi dan darah garis keturunan langsung keluarga Zi Anda. Kenapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini?" "Tuan, tenanglah. Saya awalnya ingin menunggu sampai Anda hampir siap sebelum saya memberitahu Anda tentang ini. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Bukannya saya sengaja menyembunyikannya." "Hentikan omong kosong Anda," cibir Yangke. "Anda pikir saya tidak tahu rencana Anda? Apa Anda berencana memanfaatkan saya untuk melenyapkan saudara kedua Anda, Yi Wuji, dan mengambil esensi serta darahnya?" Wajah Jidongle berubah dan ia terdiam. Jelas Yangke telah meramalkannya. "Jidongle, Anda mencoba bersikap cerdik, tapi kecerdikan Anda malah menjadi bumerang," tawa Yangke. "Tuan, ampuni saya. Saya tak akan berani melakukannya lagi." Jiwa Jidongle meringkuk di dalam mangkok pengubah jiwa, berulang kali bersujud memohon belas kasihan. "Anda menginginkan belas kasihan saya sekarang. Apa yang Anda lakukan sebelumnya?" Yangke mendengus, mengulurkan tangan dan mengibaskan tangannya ke jiwa Jidongle. Dampak serangan itu begitu dahsyat hingga jiwa Jidongle hancur berkeping-keping. Bagaikan awan kabut yang bertiup angin, tak mampu bersatu kembali. Ia berteriak ketakutan, tetapi suaranya pelan memudar. Akhirnya lenyap di telan dunia. Yangke sama sekali tidak merasakan beban setelah membunuh Jidongle. Orang ini telah berulang kali mengganggunya di tanah hilang, bahkan menghasut Suwe untuk membunuhnya. Jika dia tidak berguna saat itu, Yangke tidak akan menyimpan mangkok penyembuhan jiwa bersamanya. Sekarang, setelah dia tahu dia masih menyembunyikan sesuatu darinya, bagaimana mungkin Yangke membiarkannya hidup? Dengan jiwa Jidongle yang hancur, Yangke menyimpan mangkok penyembuh jiwa. Itu adalah harta rahasia yang sangat langka, dan siapa yang tahu kapan itu akan berguna. Baru pada saat itulah Yangke punya waktu untuk menjelajahi brankas harta karun. Dia memeriksa setiap botol elixir berseri-seri dan gembira. Ramuan yang disimpan di brankas itu tidak banyak, hanya 8 jenis, 52 botol. Tetapi setiap elixir adalah elixir tingkat raja kekosongan. Ramuan ini dapat sangat meningkatkan kemampuan kultivator tingkat raja kekosongan manapun, dan tidak diragukan lagi merupakan harta karun Jising selama bertahun-tahun. Tentu saja Yangke tidak malu-malu menyapu semuanya ke dalam cincinnya. Dia juga tidak melewatkan satupun dari berbagai harta rahasia. Di antara harta rahasia yang dipanjang di sini, 5 di antaranya adalah kualitas raja kekosongan. Yang berkualitas tertinggi adalah raja kekosongan tingkat menengah. 4 lainnya, meskipun berada di level raja kekosongan yang lebih rendah, yang merupakan harta karun langka. Selain itu, sisanya adalah harta karun rahasia kekosongan tingkat atas. Dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun bukan tingkat raja kekosongan, kemungkinan besar sebanding.
Yangke juga mengumpulkan semua buku panduan rahasia teknik kultivasi yang telah dikumpulkan Jising selama bertahun-tahun. Dengan sekte Lingso yang sekarang menjadi klan yang luas dan kuat dengan puluhan ribu murid, membawa kembali buku panduan ini akan memberi para murid lebih banyak pilihan. Buku panduan yang disimpan di pembendaraan sangat berharga. Berarti dengan buku-buku ini akan memberi para murid sekte Lingso keuntungan yang signifikan di awal. Keuntungan ini akan semakin terasa seiring bertambahnya kekuatan mereka. Pada akhirnya meninggalkan para pejuang lain jauh di belakang. Selain itu, terdapat juga banyak bahan untuk alkimia dan penyempurnaan senjata yang semuanya sangat berharga. Kemudian Yangke juga mengumpulkan semuanya, menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Ia tidak merasa menyesal atas hal ini, meskipun ia telah berpesan kepada Yi Wuji untuk hanya mengambil satu barang. Begitu masuk, Yi Wuji tidak lagi berhak menentukan berapa banyak yang harus diambil. Lagi pula, Yangke tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Jising. Jadi tentu saja ia bersikap kejam saat ini. Meskipun hasil panennya melimpah, Yangke belum menemukan apa yang dibutuhkannya. Namun ia tetap tenang dan memfokuskan pandangannya pada beberapa kotak yang terselip di sudut tersembunyi. Ada 3 kotak tersusun berjajar. Jika perkiraannya benar, token Kaisar Bintang pasti tersembunyi di salah satunya. Karena token Kaisar Bintang menyimpan kunci masuknya ke alam bintang. Dan pencariannya akan seni bela diri tingkat tinggi. Jadi Yangke tentu saja sangat menghormatinya. Ia sudah memiliki 6 keping. 7 diantaranya termasuk yang di bintang ungu. Dan ia memiliki petunjuk tentang 2 sisanya. Setelah semuanya terkumpul, mereka akan membuka jalan. Jadi bertekad untuk mendapatkan keping bintang ungu mencapai ketiga kotak itu. Yangke memeriksanya sejenak. Memastikan tidak ada batasan atau rintangan lain di sekitarnya. Kemudian ia meraih kotak pertama dan membukanya. Di dalamnya ia melihat sesuatu yang tampak seperti kristal. Ekspresi aneh melintas di wajah Yangke. Setelah meriksanya dengan seksama sejenak, ia menyadari bahwa ia tidak mengenali benda apa itu. Kristal itu bulat, teksturnya murni dan tanpa cacat, menyerupai kristal suci. Tapi ini jelas bukan kristal suci, karena mustahil ada kristal suci yang disembunyikan di perbendaharaan bintang ungu. Yangke mengulurkan tangan dan menarik kristal bundar itu dari kotak. Ekspresinya semakin bingung. Ia mendapati kristal itu tidak memiliki fluktuasi energi, seolah-olah kristal itu tak berguna. Namun ketika ia melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia berseru ngeri. Sekuat itu. Saat itu juga ia merasakan gelombang energi yang tak terbayangkan di dalam kristal tak berarti ini. Energinya luar biasa besar, seperti lautan tak terbatas. Indera ilahnya mengalir ke dalamnya dan ia merasakan kedalaman yang tak terduga. Perasaan yang membuatnya sedikit berdebar. Mungkinkah ini benar-benar kristal suci? Yangke sedikit ragu. Ia bisa merasakan energi di dalam kristal itu murni dan dapat diserap serta dimurnikan oleh seorang prajurit. Menggunakannya untuk membantu kultivasi, kristal itu memiliki fungsi yang sama dengan kristal suci. Tetapi bagaimana mungkin kristal suci memiliki energi sekuat itu? Setelah memikirkan hal ini, Yangke mencoba berlatih teknik kultivasinya, menyerap energi di dalam kristal itu dengan lancar. Energi yang tersimpan mengalir melalui telapak tangannya, mengalir ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya, sehingga Yangke tiba-tiba merasa segar kembali. Seolah diselimuti energi yang sangat besar. Hanya dalam sekejap ia menyadari bahwa ia telah menyerap hampir setara dengan gabungan cadangan ratusan kristal suci. Namun kristal bundar itu tetap tidak berubah, seolah-olah energi yang terkandung di dalamnya tak terbatas. Mungkinkah ini kristal vena tanah? Yangke tiba-tiba teringat rumor yang pernah didengarnya dan matanya berbinar. Vena tanah adalah konsentrasi energi khusus yang terbentuk oleh konsentrasi energi spiritual di bawah tanah. Vena-vena tersebut tidak dapat dipindahkan. Dimanapun mereka berada, energi spiritual langit dan bumi umumnya lebih terkonsentrasi. Kekuatan, baik besar maupun kecil, dan klan seringkali lebih suka mendirikan markas mereka di vena tanah, sehingga menyediakan lingkungan pelatihan yang baik bagi para pengikut mereka. Semakin kuat klan,
semakin mereka memilih untuk menempati vena tanah berkualitas tinggi. Vena tanah dibagi menjadi beberapa tingkatan. Vena tanah tingkatan terendah tidaklah langka. Ditemukan di mana-mana di pegunungan dan sungai suci. Urat tanah yang sedikit lebih baik, lebih langka, dan urat tanah berkualitas lebih tinggi pun lebih langka lagi. Jauh di bawah tanah tempat sekte Lingso berdiri saat ini, terdapat urat tanah yang halus. Sumber energi spiritualnya yang kaya. Urat tanah tidak hanya dikategorikan berdasarkan tingkatannya, tetapi juga berdasarkan ukurannya. Beberapa urat tanah membentang luas, sementara yang lain hanya membentang sejauh 3 atau 5 mil. Kemungkinannya tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa ada jenis urat tanah yang jauh lebih unggul, tempat semua energi langit dan bumi bertemu. Terakumulasi seiring waktu membentuk satu kristal. Inilah kristal urat tanah. Meskipun urat tanah tidak dapat dipindahkan, kristal urat tanah dapat dibawa-bawa. Membawa kristal urat tanah seperti terus-menerus membawa urat tanah terbaik. Memungkinkan seseorang prajurit untuk berkultivasi menggunakannya. Sehingga kristal suci tidak lagi diperlukan. Dan kecepatan kultivasi meningkat 1000 kali lipat. Yangke belum pernah menemukan hal seperti itu. Hanya mendengarnya dari rumor. Namun sekarang, di dalam rumah harta karun bintang ungu, ada sesuatu yang mungkin merupakan kristal urat tanah. Dan ini adalah harta karun dengan keindahan yang tak tertandingi. Meskipun hanya bisa digunakan oleh satu orang, tidak seperti urat tanah biasa yang bisa digunakan bersama oleh seluruh keluarga atau sekte. Dengan manik ini di tangannya, kultivasi seorang prajurit tak mungkin melambat. Sambil memegang kristal urat tanah, mulut Yangke tiba-tiba melebar. Tertawa terbahak-bahak. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, hanya sedikit hal di dunia yang bisa menggodanya. Tetapi kristal urat tanah ini tak diragukan lagi, salah satunya. Setelah menyimpan kristal urat tanah di cincin spesialnya, Yangke tidak berkutat di situ dan malah mengambil kotak kedua. Membukanya, ia menemukan sebuah token unik yang memancarkan kekuatan ilahi. Kemudian kata kaisar terukir jelas di bagian depannya. Jadi apalagi itu selain token kaisar bintang. Dan Yangke menyimpannya tanpa ragu. Akhirnya ia mendapatkan token kaisar bintang ketujuhnya. Tiba-tiba pandangan Yangke beralih ke kotak terakhir. 2 kotak sebelumnya, satu berisi kristal urat tanah dan yang lainnya token kaisar bintang. Keduanya merupakan barang yang sangat berharga. Tentu saja Yangke sangat menantikan kotak ketiga. Yangke membuka kotak itu, tetapi belum ia sempat melihat isinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia dengan panik mengaktifkan energi internalnya untuk menekan darah yang mendidih. Pada saat yang sama, raungan naga samar terpancar darinya. Pedang tulang naga yang meneteskan giok melesat tak terkendali, berubah menjadi naga zamrud raksasa yang melayang di hadapannya. Kepalanya yang besar, 2 mata selebar lonceng tembaga, menatap tajam isi kotak giok ketiga. Dengan ekspresi rumit di mata mereka. Wajah Yangke serius saat ia menatap pedang tulang naga yang berubah menjadi naga zamrud raksasa. Ia membentuk segel tangan dan dengan pikiran ia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Namun darah di tubuhnya terus mengalir. Sebuah suara di dalam dirinya bergema, seolah-olah ada sesuatu di dalam kotak ketiga yang memanggilnya. Yangke dengan hati-hati mengintip ke dalam kotak dan menemukan bahwa kotak itu berisi sisik seukuran telapak tangan. Sisik-sisik itu menyerupai sisik ikan, namun ditutupi pola-pola rumit. Aura barbarisme kuno yang mendebarkan terpancar darinya. Sisik naga. Yangke berserut kaget. Itu ternyata sisik naga. Dia tak pernah menyangka kotak ketiga berisi sisik naga sungguhan. Dia memiliki esensi naga suci emas, mengolah teknik transformasi iblis, dan memiliki pedang tulang naga. Dicui yang terbuat dari tulang belakang dan manik-manik naga. Jadi pemahaman Yangke tentang naga sejati tak tertandingi siapapun di dunia. Setelah melihat sisik itu, Yangke tahu itu adalah sisik naga asli. Sisik itu jatuh dari tubuh naga sejati roh suci kuno yang legendaris. Kekuatan naga yang kuat dari sisik itu beresonansi intens dengan esensi naga suci emas dalam diri Yangke. Membuat darahnya bergejolak dan membuatnya tak bisa tenang. Meskipun roh suci kuno hanya ada dalam legenda, naga sejati, ponik sejati, kinlin, dan pisiu semuanya adalah contoh roh suci kuno.
Namun tak seorang pun tahu apakah mereka ada atau tidak. Dan tak seorang pun pernah melihatnya. Seandainya Yangke tidak mendapatkan esensi naga suci emas dan pedang tulang naga dan Yang Yan sendiri yang bersaksi, kemungkinan besar ia akan tetap skeptis. Esensi naga suci emasnya diperoleh dari lembah naga benua Tongsuan dan pedang tulang naga dari pasir api mengalir. Keduanya memiliki sejarah panjang dan sekarang di dalam harta karun bintang ungu ia sekali lagi menemukan sisik naga. Jadi mata Yangke berbinar-binar. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Bagi yang lain sisik naga seperti itu dan bahkan pedang tulang naga hanyalah bahan pemurnian yang sangat baik dan harta berharga. Tetapi bagi Yangke, keduanya memiliki makna yang jauh lebih besar. Seni transformasi iblis yang dianugerahkan oleh penguasa bulan merah kepadanya melibatkan paruh pertama memanfaatkan esensi naga suci emas untuk berubah menjadi wujud naga sejati. Menjadi semakin kuat. Namun itu hanyalah sebuah evolusi. Namun paruh kedua menjelaskan cara menggabungkan bagian tubuh berbagai ras iblis kuno yang benar-benar memiliki kekuatan magis mereka. Misalnya, jika Yangke dapat mengintegrasikan sisi naga ini ke dalam tubuhnya, ia akan memiliki pertahanan naga sejati. Bahkan pedang tulang naga Zamrud pun dapat menyatu ke dalam tubuh Yangke, mengubah tulang punggungnya menjadi tulang punggung naga sejati. Dan ini akan menjadi peningkatan yang tak terbayangkan. Jika berhasil, kekuatan Yangke pasti akan meroket. Namun kekuatannya sebelumnya telah mencegahnya. Dan pedang tulang naga selalu digunakan sebagai harta rahasia. Sekarang, setelah mencapai tingkat kedua alam Raja Kekosongan, ia hampir memenuhi syarat untuk menyatukan keduanya. Jika ia dapat sepenuhnya menyatukan pedang tulang naga dan sisik naga, Yangke akan dapat melepaskan sebagian kekuatan magis naga sejati. Tapi ini hampir tak terbayangkan. Ia mengira ia tidak akan pernah lagi menemukan material tubuh naga sejati. Tetapi tanpa diduga, ia menemukan sisik naga di sini. Sambil mengambil beberapa nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, Yangke melulurkan tangan untuk menggenggam sisik naga tersebut. Tanpa diduga, sebelum ia dapat menggenggamnya, sebuah kekuatan mengerikan meletus dari sisik tersebut dan melesat ke arah Yangke. Kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi penghalang tak terlihat, membekukan tangan Yangke di tempatnya. Tulang-tulang di tangannya berderak seolah-olah akan hancur kapan saja, mencegahnya bergerak lebih jauh. Ekspresi Yangke berkilat terkejut dan ia mendengus dingin. Berubahlah menjadi naga. Dengan kata-kata itu, cahaya kemasan bersinar dan gelombang energi naga meletus dari tubuhnya. Tangan Yangke yang terulur tiba-tiba membesar. Seluruh lengannya tertutup sisik naga yang terkondensasi dari esensi suci. Tanpa hidup, seolah-olah nyata. Telapak tangannya menjadi setajam cakar naga. Kemudian kekuatan naga meresap ke udara dan suara-suara aneh bergema. Meskipun ini adalah sisik naga asli, sisik itu telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Yangke memiliki esensi naga suci emas, melampaui kekuatan naga sejati biasa. Jadi bagaimana mungkin sisik naga biasa mampu menahannya? Sehingga kekuatan yang menghalangi gerakan Yangke secara bertahap dikalahkan oleh aura esensi naga suci emas. Kemudian suara keras dan pecah bergema di udara. Yangke menggenggam sisik naga dengan sangat mudah, mengamatinya sejenak dan seksama. Kemudian sambil tersenyum, ia mengambil kotak itu, mengembalikan sisik naga dan masukkannya ke dalam cincin interspesialnya. Dan kekuatan naga itu segera menghilang. Dan teknik rahasia transformasi naga Yangke pun ditarik. Sehingga perbendaharaan bintang ungu kembali normal. Tetapi mulai sekeliling, perbendaharaan yang tadinya kecil itu kini benar-benar kosong. Tanpa apapun, tampak sangat sunyi. Di luar, Jijun mondar-mandir dengan cemas, sesekali melirik gerbang aula rahasia, tetapi Yangke tidak terlihat di manapun. Bajingan itu pasti sedang membantai perbendaharaan. Pikiran Jijun sejernih cermin, namun ia tak berdaya menghentikannya, sehingga batinnya berdarah. Di saat Yangke sedang membantai perbendaharaan bintang ungu, pertempuran sengit terjadi di dalam aula leluhur istana bintang ungu. Setelah memutuskan untuk menghadapi Gong Sun Liang hari ini, Ji Wuji tentu saja tidak akan menahan diri seperti sebelumnya. Hari ini, ia tampil agresif dan penuh percaya diri. Gong Sun Liang tentu saja menyadari hal ini, tetapi ia mengabaikannya dan hanya menonton dari pinggir lapangan.
Tapi banyak pemimpin bintang ungu juga merasakan sedikit perubahan suasana hari ini dan merasa cemas. Untungnya, semuanya tetap stabil dan ritual persembahan korban kepada langit dan bumi berjalan lancar. Setengah hari kemudian, semua orang berbondong-bondong ke aula leluhur untuk mempersembahkan upacara leluhur terakhir. Persembahan telah disiapkan dan para pemimpin bintang ungu yang dibagi berdasarkan pangkat dan kekuatan berdiri diam di bagian bawah. Terbagi dalam 4 barisan. Gongsun Liang menyampaikan pidato yang fasih, menceritakan pencapaian besar para leluhur bintang ungu. Sehingga suasana di dalam aula leluhur terasa khidmat dan khidmat. Dan semua orang merasakan kebanggaan dan rasa memiliki. Bangga menjadi bagian dari bintang ungu. Setelah jeda yang lama, raut wajah Gongsun Liang berubah serius. Ia berseru, "Para leluhur, hari ini saya, murid Anda Gongsun Liang, mempersembahkan kurban kepada leluhur atas nama seluruh bintang ungu. Semoga arwah leluhur kita memberkati bintang ungu dengan kemakmuran militer yang abadi." Dupa! Tiba-tiba seseorang mempersembahkan 3 batang ambergris. Dan Gongsun Liang hendak menerimanya ketika sebuah suara pelan memanggil, "Tetua Agung, tunggu!" Gongsun Liang merutkan kening menoleh ke arah suara itu. Dengan mata setengah tertutup ia berkata, "Tuan muda kedua, jika ada yang ingin Anda sampaikan, mohon tunggu sampai saya selesai membakar ketiga batang ini. Karena tidak seorang pun boleh mengganggu upacara pemujaan leluhur ini." Ji Wuji tersenyum tipis. "Tetua Agung, itu benar. Tetapi menurut saya tidak pantas bagi Tetua Agung untuk memegang ketiga batang ini. Saya Tetua Agung Bintang Ungu. Saya hanya mempersembahkan 3 batang dupa kepada leluhur kita. Ada apa?" Gongsun Liang berkata dengan tenang. Matanya yang setengah tertutup memancarkan tekanan fisik saat menatap Ji Wuji. Tapi Ji Wuji tetap tenang dan kalem. Kemudian dia berkata, "Tahun-tahun sebelumnya upacara ini dipimpin oleh ayah saya dan kakak tertua. Sekarang ayah dan kakak tertua sama-sama pergi dari Jixing. Jadi saya yang harus mengambil alih." "Tuan muda kedua, Anda ingin membakar 3 batang dupa?" "Tepat sekali." Ji Wuji mendengus dingin. "Tuan muda kedua, Anda bercanda. Tuan dan tuan muda sama-sama pergi dari Jixing. Sebagai tetua agung Jixing, saya akan berbagi kekhawatiran mereka. Tentu saja Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tuan muda kedua, Anda boleh mundur." "Tetua Agung, saya memiliki darah keluarga Zi yang mengalir dalam diri saya. Dan Yixing adalah fondasi keluarga Zi saya. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab ini." "Anda bersikeras." Gongsun Liang menatap Ji Wuji dan acuh tak acuh. "Semoga Tetua Agung mengabulkan ini." Ji Wuji menoleh tanpa arogansi maupun sikap merendahkan. Gongsun Liang terkekeh. Energi suci di dalam dirinya diam-diam bersirkulasi. Ia ingin menguji tekanan Ji Wuji. Membakar dupa hanyalah formalitas dalam pemujaan leluhur, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Berkompromi hari ini berarti menerima posisi Ji Wuji. Sesuatu yang tentu saja tidak akan diizinkan Gongsun Liang. Namun yang tak terduga, Gongsun Liang adalah tepat saat energi sucinya mulai menenergi, serangkaian suara berderak meletus dari sekelilingnya. Dan detik berikutnya, seruan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Wajah Gongsun Liang menggelap, dan saat ia melirik senyum puas Ji Wuji, ia merasakan firasat buruk. "Prasasti roh hancur." "Apa? Ya Tuhan, prasasti roh semua leluhur kita hancur." Tiba-tiba teriakan banyak pejabat tinggi dari bintang ungu bergema dari segala penjuru. Sehingga Gongsun Liang menoleh dan wajahnya langsung memucat. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.